Ada salah satu tokoh agama ketika diskusi sama saya, dia menyampaikan bahwa tujuan hidup ini kebahagiaan, bukan. Beliau sudah sewargi dulu saat pengampu salah satu rumah ibadah di daerah Surabaya. Diskusi sama saya sampai jam 3 saya ada tujuan kehidupan itu bukan kebahagiaan. Sangat salah kalau kajian hidup mencari kebahagiaan. Tujuan kehidupan adalah terus mekaten para kadang sedayanipun leres sak menika 12 tahun sambung rasa madeg wonten Pasuruan. Terus panci perjalanan 12 tahun itu juga tidak singkat, tapi juga belum begitu lama juga 12 tahun. Perlu diulangi kembali bahwa dulunya diawali dari eling Bali Jawa kuno yang dipandegani sesepuh kita nggih punika Suwargi Eyang Sari Engat. Sebetulnya nama asli beliau itu Sari Engat. Nah, amargi orang Jawa itu kan mengambil simpelnya menyebut Sari Engat itu cukup penake. Kalau di daerah Semarang beliau malah lebih terkenal dengan nama Mbah Srengat. Loh, betul ya. Jadi orang Mbah Srengat itu ya saya Mbah Srengat. Padahal nama asli beliau Sari Engat. Dari kata sari dan ingat, artinya sari-sarinya ingat. Nah, kemudian putra siswa yang di Semarang saya juga tidak begitu sambung sekarang. Kemarin juga sudah saya sambungkan dengan kadang Semarang. Monggo yang di sini tetap, karena saya hanya meneruskan dari apa yang sudah dipasrahkan beliau sebelum kapundhut atau murud Kasedan Jati. Jadi 1 tahun sebelum Suwargi kapundhut beliau ke rumah, dan rumah saya belum jadi ketika itu. Mas Ake Cepet, karena beliau memang sudah mengatakan bahwa saya sudah tidak bisa melihat tahun ke depan. Bahasa beliau, keretaku wis teko, wis sebuah api eleke sastra jendra tak tandun ning kene mbuh kapang ngrembuyunge. Itu bahasa dari Suwargi. Ngrembuyung itu kalau tanaman itu menjadi subur makmur, itu ngrembuyung. Nah, itu dawuh. Sudah lah, saya cuman dipasrahi, jadi saya juga tidak memiliki. Oleh sebab itu di sini saya kembali menyampaikan bahwa sejatine menungso ora duwe apa-apa, ya ora iso apa-apa. Bahkan pengetahuan kita pada waktunya nanti juga akan diambil kembali. Itu secara alamiah akan terjadi. Mungkin ada di sini beberapa yang berprofesi sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai dwijo. Itu nanti kalau sudah tambah tua itu materi-materi tambah lupa pasti. Itu umum sudah. Nah, Gusti nitahake menungso lan saisine jagat punika, monggo panjenengan petani. Jenengan semakin usia pasti terjangkit penyakit pikun. Itu otomatis sudah.
Penyakit pikun itu ora usah dikongkon, ya ora kena dinyang mesti teko. Lah kalau kita mau metani, kita mau gerayai, kenapa kita diberi pikun? Kesimpulannya cuma satu, bahwa orang hidup tidak boleh kebondo kahanan. Sehingga Gusti itu memaksakan diri, memaksakan kepada kita semua untuk melupakan apa wae diajari lali. Bahkan yang lebih parah itu kalau sudah masuk tatanan penyakit Alzheimer, ganda bungek itu. Kerabat saya itu ada yang terkena Alzheimer, itu bahasanya apa, penurunan fungsi otak atau bagaimana ya. Itu sampai lupa caranya nelan, lali caranya ngulu, ngopong-ngopong gitu. Jadi sampai akhirnya itu kalau bahasa umum sering kita dengar disondang atau di makanan itu di jus, terus disaring melalui hidung, jadi dimasukkan melalui hidung. Itu beliau meninggal di usia 77 tahun kalau nggak salah ketika itu. Tapi luar biasa Pak, itu menyiksanya, jadi menurunnya pelan-pelan, tidak langsung plus hilang, tidak. Awalnya dimulai dengan ingatan-ingatan masa mudanya. Sampai saya pernah ke rumahnya beliau itu, radionya itu dibualang gawe helm Pak. Jadi radio itu kan ngecah karepe dhewe seneni. Lah yo Kang Noja omong-omong dhewe. Saya belum tahu awalnya loh, iki ngopo. Ternyata saya disampaikan keluarganya itu mengalami yang namanya Alzheimer. Sampai duduk itu kursinya di apa ya, di cuili ngene lho. Lah kula tekoni, jenengan ki ngopo? Golek berlian. Jadi nggon sofa niku didudusi jare nek berliane. Nah, yang diingat adalah peristiwa-peristiwa di masa mudanya. Dan hilang drastis. Kadang kita berdiskusi itu aja eling lali, silih berganti terus. Sampai pada akhirnya yang paling parah adalah lupa caranya menelan makanan dan minuman, berangsur-angsur tambah guru. Nah, ini kita mengambil contoh ini bukan berarti menyalahkan, tidak, tapi ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Lah jenengan saniki kan segagah-gagah, tegese iso gaya-gaya tidak punya. Mungkin pun dungkap titi wanci sudah mencapai waktu yang sudah ditentukan, tergantung pada perbuatan masing-masing. Ada yang dipaksakan seperti itu karena dia terlalu terikat pada duniawi. Ketika manusia terikat duniawi, dengan cirinya wong terikat itu tidak harus kemilikan loh Pak. Salah dengan nah mengatakan bahwa keduniaan kemilikan, bukan. Ciri pertama ketika kita terikat pada duniawi itu adalah kekhawatiran yang sangat tinggi. Karena rumusnya ketika panjenengan memiliki, maka panjenengan akan takut kehilangan. Ini pun rumus. Ketika kita memiliki, maka kita akan takut kehilangan. Padahal salah besar. Coba apa dalam hidup kita yang bisa kita miliki 100%? Panjenengan buktikan aja. Yang panjenengan miliki 100% apa? Wah, napasnya dijaluk ya barokah, nyatanya kena corona dok. Ada. Bahkan nafas pun tidak bisa kita kendalikan. Kalau jenengan bilang nafas itu 100% milik kita, saya tanya, satu hari jenengan ambekan kembang kempis ping pira? Pun mboten kira ketemu. Mboten kira. Loh, dunia penelitian bisa menjawab bahwa 100%
satu hari manusia berkedip sekian, melakukan pernapasan sekian, kebutuhan oksigen sekian, tapi itu kan hanya ambang batas umum. Artinya dari sekian manusia diambil sampelnya terus dibuat rata-ratanya selesai. Tapi kita tidak bisa memiliki secara utuh. Tidak ada yang bisa kita miliki secara utuh. Kurang lebih 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, saya lupa, saya suruhan begini, terus saya dapat lucu Pak. Jadi tanggal 14 Februari 14 atau 18, maaf saya lupa, 18 gue bakal kelangan. Saya cuman jadi orang tidak pernah terlalu mengikuti apa yang menjadi gambaran-gambaran seperti itu. Saya cuma pasrah datang Gusti. Saya bilang bahwa aku ya ramelu duwe apa-apa, lamun dijaluk ya kersane Gusti. Ternyata bertepatan tanggal itu saya mantu Pak. Saya mantu. Kalau kemarin jenengan perso anak saya yang wedi dhewe kabine biru itu persis rame-rame dan persis hari itu juga bapak saya sedo. Jadi saya itu mernahke tamu ning ngene gedung, ya masih tersenyum. Saya itu tidak menyampaikan apa-apa, tapi jam 10 pagi saya sudah pesen tiket pesawat. Jadi bapak saya meninggal jam 10 pagi, saya jam 8 itu sudah pesen tiket pesawat. Terus aku udah mulai. Saya ngantarkan sampai ke Wade. Begitu jam 11 sebelum adzan itu saya sudah naik pesawat pulang ke Semarang. Ya banyak para tamu itu ya kaget, ya tahu saya keseripahan, termasuk beberapa pejabat itu telepon, jenengan kok iso guyu bilang ngopo. Karena bagi saya ada dua momentum yang berbeda. Yang satu, si anak ini harus bahagia dengan kehidupannya, dan saya juga harus kehilangan dengan kehidupan saya. Mulai kalau niki wong netral lah, wong dimana saya mendapatkan, saya kehilangan itu sudah biasa. Tapi kalau dengan seperti itu terus terlalu terikat pada duniawi, ya sudah selesai. Nah itu untuk melatih bahwa kelak ketika kita kapundhut dengan saking Gusti, kita tidak boleh terikat ke bondo kahanan apapun. Karena kalau jenengan sekarang nganggur aja, mau tidur, sudah malam capek, jenengan buat daftar kebahagiaan dan kesedihan ke satu hari, itu pasti terjadi ya. Ya seneng, ya susah, ya seneng, ya susah, ya seneng. Itu akan terus berangsur-angsur selama kita hidup. Nah, tugas utama kita adalah kesadaran. Ketika kesadaran itu masuk, maka keadaan seperti itu ya kepala sakarepmu. Saya bertemu bini sepuh sangat banyak, dan kata-kata yang paling teringat di telinga saya sampai hari ini cuma satu. Bahasa Indonesianya cuma biarlah, biar. Kalau bahasa Jawanya kan luweh, nah Jawa Temanggung, Yogyo itu sih luweh kono. Biarkan saja. Bahwa kebahagiaan itu tidak bisa kita cari. Kebahagiaan itu bisanya memang muncul karena kebiasaan-kebiasaan kita, dan kesedihan itu juga nggak bisa kita cari, itu juga buah dari perbuatan kita sendiri. Makanya kebahagiaan dan kesedihan itu bukan satu ukuran kehidupan. Ada salah satu tokoh agama ketika diskusi sama saya, dia menyampaikan bahwa tujuan hidup ini kebahagiaan bukan. Beliau sudah sewargi dulu saat pengampu salah satu rumah ibadah di daerah Surabaya. Diskusi sama saya sampai jam 3. Saya sampaikan tujuan kehidupan itu bukan kebahagiaan. Sangat salah kalau kajian hidup mencari kebahagiaan.
tujuan kehidupan adalah kembali empuk balik jadi kok balik sama yang pasar, sama yang kerja, sama nopo ae nek wis mari ya balik paribasan sing lanang-lanang iki ning jaba duwe wedokan di gendaan ku ya balik lagi dong konangan. Nah, ini adalah satu tahapan kehidupan bahwa kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu berlari, kamu akan kembali. Maka kamu mengejar apa coba? Yang terjadi adalah kesenangan sesaat. Kesenangan sesaat. Kamu dapat pangkat, kamu dapat rezeki, kamu dapat kedudukan. Itu juga hanya kesenangan sesaat ya. Mungkin ada yang pegawai bareng pensiun ya tengah-tengah nang apa? Udah tenan lah. Pejabat itu Pak, pejabat itu. Mobil kaya ngopo? Nek wis jabatane dilorot niku ya kaya wong peka, Pak. Kok macam apa dila. Hanya kan ada waktu manusia harus kembali. Ya nek boten percados. Contoh nih. Untu kuwi biyen lahir ora ana. Engko tambah umur jangkep. Engko tambah umur meneh sudah. Nek kaya bapak Mas Giri ngene iki wis dipangan ngetan mlayu mulo dengan lagi segayeng ngoten mawon gawe. Ini proses Pak, kehidupan kita bahwa kita memang mau tidak mau mengalami fase kembali. Fase kembali itu dari yang awalnya kita tidak bisa apa-apa, dia akan kembali tidak bisa apa-apa. Kalau kita masih bersikukuh dengan ego kita ya selesai.